Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Sebagai syifa. Dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Pada ayat sebelumnya. Sebagai syifa. Para hadirin jamaah rahimakumullah, maka dalam kitab-kitab tafsir bagaimana Al-Qur'an mampu menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an maka akan ada dampak ta'assur, ada terkesan. Di dalam surat Al-Anfal bagaimana? Allah Subhanahu yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi war rasul fattaqullah. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Wa idza tuliya 'alaihim ayati wa idza tuliya 'alaihim ayati zadatum imana. Wa idza tuliya 'alaihim zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan Al-Qur'an terus bertambah imannya. Di dalam ayat yang lain taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum liqulubihim illa Allah. Taqsha'irru al-julud. Taqsha'irrul julud. Ketika membaca Al-Qur'an merinding kulit-kulit itu. Taqsha'irru minhumul julud. Yatlu 'alaihim ayatillah. Ketika dibaca ayat-ayat Allah maka bulu-bulu kuduk mereka merinding, takut. Umar bin Al-Khattab setiap baca inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Setiap kali membaca ayat itu Umar pingsan. Dan bagi mereka yang Allah campakkan ke dalam neraka dengan sehina-hinanya terus pingsan. Maka seberapa jauh ta'assurnya Umar bin Khattab. Seorang yang galak. Bukan galak, mungkin lebih kepada apa namanya? Ya galak lah Umar. Dibilang galak ya emang galak. Temperamental. Dalam menasihati orang, ujuk-ujuk ditarik. Ketika ada seorang membaca surat Al-Furqan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, dalam riwayat Al-Imam Warsh An-Nafi', ada orang membaca ayat Al-Qur'an mad wajib munfasil, dibacanya 2. Emang boleh Pak 2? Oh iya boleh 2, boleh 4. Tapi yang Umar dapat membaca mad munfasil itu 4. Imam Syatibi tidak membaca 4. Para hadirin jangan cuman ini 4 boleh 2. Bukan cuman sesimpel itu. Ketika kita ingin membaca mad munfasilnya 2, maka ada rentetan kaidah-kaidah yang mesti kita laksanakan. Maka Umar enggak nerima, ditarik terus ininya, didorong sampai ke Nabi. Kata Umar, lepaskan, intalik ya Umar, lepaskan. Ketika dilihat lehernya merah. Karena baju yang ditarik sama Umar itu. Tapi ketika membaca ayat yang tadi saya baca dalam surat Ali Imran, terus dia pingsan. Maka di mana letaknya asyifa ta'assur itu? Di dalam kita faham. Jadi kalau kita cuma sekedar baca, nanti kita akan masuk pada babu tabarruk. Kitab Azkar Al-Imam An-Nawawi, keberkahan secara hissi dan secara ma'nawi. Aduh saya batuk nih. Apa obatnya? Dextral misalnya. Untuk anak-anak misalnya, apalah obat anak-anak, anti-flu. Itu bagaimana penyembuhan sakit secara hissi, secara panca indera. Sakitnya ini maka obatnya seperti ini. Nah, kita sakit berobat ke dokter itu hissi. Tapi ada jalur pengobatan yang dia tidak secara hissi. Tidak sesuai jalurnya. Dia pengen sembuh, dia baca minum air zam-zam.
Ada penelitian ke air zam-zam bisa menyembuhkan penyakit? Belum ada. Tapi kata Rasulullah mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Orang pengen bertaubat, dihapuskan dosa, istighfar. Tapi kata Nabi, pegang kepala anak yatim. Jadi memegang penuh kasih sayang kepala anak-anak yatim akan menggugurkan dosa dari tangan-tanganmu. Itu kan enggak. Tapi itu keberkahan secara maknawi. Dan itu ketika itu bisa dalam perkara-perkara yang lain, apalagi dengan Al-Quran. Ruqyah. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli da'in yu'zik. Allah yashfi. Terus dibergetar. Di Brunei ketika saya lanjut S3 di Brunei. Orang Brunei ketika membangun rumah. Dia maka mesti menaruh cincin pertama yang dia punya. Cincin emas. Ditaruh di pondasi. Kalau cincin enggak ada, paling tidak perabot dapur, penggorengan, coet. Untuk apa? Untuk menghilangkan energi negatif dari para jin. Maka ini seperti ini khurafat namanya. Akan lebih baik ketika kita lagi ngaduk semen, kita membaca ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah, kemudian kita tiupkan ke apa namanya? Kita tiupkan atau kita percikan ke adonan semen yang akan kita bangun rumah, itu sudah cukup. Maka syifa itu para hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Quran apakah tadi kalau saya sampaikan untuk sampai kepada Umar tadi sampai pingsan, cuman baca, padahal ayat itu dibaca setiap sholat. Bahkan dalam riwayat Umar ketika dalam sholat Umar sudah sempoyongan. Wa qina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Itu Umar sudah sempoyongan. Saking meresapi ayat itu. Al-Imam Asy-Syatibi barang siapa membaca surat Al-Asr, Asy-Syafi'i mohon maaf. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan barang siapa membaca surat Al-Asr dengan bacaan yang betul dan pemahaman yang betul, maka sudah cukup baginya. Al-Imam Al-Ghazali, kadang kita kan punya anak, aduh suka nakal tuh ya. Aduh ketika ngapal susah, suka nakal. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, peganglah dada anakmu ketika tidur tuh dan bacalah surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Wah, bid'ah nih. Ini bukan maksudnya dalam bagian bid'ah. Ini pengobatan Al-Qur'an, ayat mana saja. Al-Ghazali mengatakan kenapa dikhususkan kepada Al-Insyirah? Karena surat Al-Insyirah adalah tasliyah. Adalah hiburan untuk Nabi. Hiburan untuk Nabi ad-duha. Setelah ad-duha Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kami tinggalkan kesulitanmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan namamu. Setiap nama Nabi disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Orang kencang ngomongnya. Kalau di Sudan ketika kami kuliah, ada orang marah, sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Disuruh salawat orang. Maka itu tasliyah. Penghibur untuk Nabi. Maka Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Bukan bagian daripada kebidahan. Dan Ghazali mengatakan pada Ihya Ulumuddin, atau bacalah ayat-ayat yang lain. Silahkan. Maka di mana syifa letaknya? Ada di mana? Baik itu kita baca tilawah hanya dengan baca Al-Quran, boleh. Lagi sakit, aduh tangan pegel, bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Karena salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Baca. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Kita tahu maknanya. Bahwasanya iman Islam yang kita miliki itu an'amta alaihim, kenikmatan yang paling tinggi sebelum adanya mobil, rumah dan pekerjaan lainnya. Apakah kita merasakan bahwasanya iman dengan Islam adalah kenikmatan yang paling tinggi? Rasakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Siapa? Yang Allah beri rumah kah? Jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan, apakah mereka yang memiliki gelar tinggi? Memiliki jabatan paling tinggi? Bukan. Tapi iman dan keislaman yang Allah karuniakan kepada hati mereka. Maka jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi itu para hadirin jamaah rahimakumullah, jazakumullah khair. Saya kira cukup ya Pak. Nah, kita cukupkan kajian kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih.